Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4226 sampai 4227. Oke, kita langsung aja. Bab 4226. Kyo-Fei-Yun takut dia akan berakhir seperti adiknya. Jadi, dia melarikan diri ke New York dan bersembunyi di keluarga Fei. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa bahkan jika dia bersembunyi di keluarga Fei, dia tidak akan dapat melarikan diri dari dalang di balik layar. Orang yang menculik Fei Hao Yang adalah orang yang sama yang membunuh saudaranya. Memikirkan kematian saudaranya, dia ketakutan dan bertanya kepada Ye Chen tanpa sadar. Dendam apa yang aku dan saudaraku miliki denganmu? Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Ye Chen mencibir, kamu benar-benar tidak memiliki pengetahuan diri. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu hubungan antara Li Xiaofen dengan saya? Ketika Kyo-Fei-Yun mendengar 3 kata dari Li Xiaofen, dia sangat ketakutan, sehingga kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin Kyo-Fei-Yun tidak tahu tentang Li Xiaofen? Adik laki-lakinya mengalami kecelakaan ketika dia pergi menjemput Li Xiaofen di laut. Dan Li Xiaofen juga gadis yang sebelumnya ditunjuk oleh Fei Hao yang dia inginkan. Begitu dia mendengar bahwa Ye Chen memiliki hubungan dengan Li Xiaofen, Kyo-Fei-Yun tahu bahwa dia benar-benar mati kali ini. Dan Fei Hao Yang bahkan lebih ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dua gadis yang dia inginkan terkait dengan Ye Chen. Bukankah mungkin mati 2 kali untuk memuaskan Ye Chen? Pada saat ini, Ye Chen memandang Kyo-Fei-Yun dan berkata dengan dingin, saya percaya bahwa dengan gaya perilaku Anda pasti menyimpan banyak informasi yang relevan tentang Fei Hao Yang dan pelanggan lainnya. Jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk menguasai pengetahuan Anda, beri saya informasi dan saya bisa memberi Anda kesenangan. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda mengalami apa hidup lebih baik daripada kematian. Kyo-Fei-Yun bergidik dan berkata, kamu pasti menginginkan bahan-bahan itu untuk pembayar. Jika kamu berjanji untuk menyelamatkan hidupku, aku akan memberimu semua bahan. Jika tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berharap. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu ada di tanganku dan terserah kamu untuk memutuskan apa kamu hidup atau mati. Setelah itu, dia memandang Wan Po-Jun dan berkata, Po-Jun, bawa obat yang kamu gunakan untuk menyiksa dan mendapatkan pengakuan. Wan Po-Jun segera mengangguk dan berkata, oke, Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah beberapa saat, dia berjalan kembali dengan jarum suntik di tangannya. Ye Chen melirik jarum suntik dan berkata kepada Wan Po-Jun, datang dan perkenalkan mereka berdua. Bawahan patu, Wan Po-Jun segera mengangkat jarum suntik di tangannya dan berkata dengan suara dingin, begitu obat di sini disuntikkan ke dalam tubuhmu, itu akan memperbesar rasa sakit lebih dari 100 kali lipat. Menderita rasa sakit yang luar biasa, bahkan jika kamu hanya menusukmu beberapa kali dengan ujung jarum, itu akan membuatmu mati kesakitan. Setelah mengatakan ini, Wan Po-Jun berkata lagi, tapi jangan khawatir, hal ini hanya bekerja pada sistem saraf. Jadi, bahkan jika Anda merasa akan mati karena kesakitan, itu tidak akan mengancam jiwa. Jika waktu Anda mengalami ini secara perlahan, sungguh perasaan yang luar biasa. Setelah mereka berdua mendengarnya, mereka hampir pingsan ketakutan. Ye Chen menunjuk langsung ke Kyo-Fei-Yun dan berkata kepada Wan Po-Jun, coba dia dulu. Ketika Wan Po-Jun mendengar perintah ini, dia segera melangkah maju dan langsung menusukkan jarum suntik ke paha Kyo-Fei-Yun. Kyo-Fei-Yun hanya merasa sakit tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyerang dengan cepat. Kemudian rasa sakit itu mulai menyebar dari kaki ke seluruh tubuh. Segera dia merasa pergelangan tangan yang menggantung menjadi sangat menyakitkan. Perasaan ini seperti meletakkan kedua tangan di bawah roda kereta dan berulang kali menghancurkannya. Itu sangat menyakitkan. Dan perutnya yang sudah lapar karena obat itu sangat sakit hingga hampir pingsan dalam sekejap.
Setiap rasa sakit yang dialami jauh lebih rasa sakit terbesar yang bisa disentuh orang biasa. Jika seorang wanita melahirkan anak dengan rasa sakit tingkat 10, maka dia akan sekarang merasakan setidaknya tingkat 100. Rasa sakit yang parah menyebabkan seluruh tubuhnya meledak dengan pembuluh darah biru, dan seluruh orang berteriak lagi dan lagi. Dia menderita di dalam neraka. Dia hampir pingsan dan memohon dengan keras, "Tuan Ye, aku sangat terluka, tolong bunuh aku tidak tahan lagi." Ye Chen melihat penampilannya yang sangat menyakitkan, tanpa simpati sedikit pun di hati, dan berkata dengan dingin, "Ketika memohon padaku, kamu mungkin juga berpikir tentang berapa banyak gadis yang tak berdosa yang mengatakan hal yang sama kepadamu, dan kamu telah membiarkan mereka pergi. Apakah mereka?" Kita lanjut lagi ke bab 4227. Kyofiun menangis. Aku benar-benar tahu aku salah, Tuan Ye. Tolong beri aku waktu yang baik." "Ingin bahagia?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Kecuali Anda mengambil semua informasi yang Anda simpan. Jika tidak, saya akan menjaga nyawa anjing Anda dan membiarkan Anda mencoba perasaan ini sekali setiap hari." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap Kazao Hattori dan berkata dengan dingin, "Kazao Hattori, tarik ikat pinggangmu dan gunakan kekuatan susumu untuk mengarahkan dengan keras." Hattori yang tak berani memberontak segera melepas ikat pinggang, bergegas ke depan Kyofiun dan mengibaskan ikat pinggang seperti orang gila. Kyofiun awalnya hanya mengenakan satu celana pendek dan sisanya telanjang, dan segera dicabik-cabik oleh seorang pria dari Hattori. Dan setiap kali Hattori Kazao memukul baginya, itu sama dengan berulang kali menggorok dagingnya, dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh seperti ledakan, seolah-olah setiap sel menderita rasa sakit yang luar biasa. Beberapa pria dari Hattori melepas ikat pinggang, dan Kyofiun sudah kesakitan, seolah-olah langit akan meledak. Seluruh tubuhnya menjadi kabut, tetapi rasa sakit tidak berkurang sedikit pun, dan itu masih menghancurkan saraf dan kemauannya. Pada saat ini, Ye Chen berkata lagi, "Po Jun, biarkan seseorang menyiapkan sepanci air panas. Saya ingin dia coba. Dapatkah dia menemukan perasaan dilempar ke dalam panci air?" Wan Po Jun berkata tanpa ragu, "Oke, Tuan Ye, bawahan ini akan mengatur." Ketika Kyofiun mendengar ini, dia menangis dan berkata, "Tuan Ye, saya akan memberikannya. Saya bersedia memberikan semua bukti kepada Anda. Tolong, jangan menyiksa saya lagi. Tolong." Ye Chen mencibir, "Kyofiun, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda benar-benar tidak berguna." Setelah itu, dia menambahkan, "Saya mendengar bahwa obat ini memiliki efek obat setidaknya 2 jam. Anda harus memanfaatkan 2 jam dan menikmatinya. Selebihnya, kita akan berbicara setelah Anda selesai menikmatinya." Pada saat ini, Kyofiun menyesali isi perutnya. Dia benar-benar tidak berpikir Ye Chen lebih jahat daripada dirinya sendiri. Pada saat ini, orang-orang Wan Po Jun masuk dengan sepanci air panas. Air panas masih mengepul saat ini, dan suhunya tidak akan rendah pada pandangan pertama. Ye Chen tahu bahwa meskipun Kyofiun tidak akan tersiram air panas sampai mati ketika panci air panas ini turun, dia masih akan sangat tersiram air panas. Awalnya, rasa sakit dari luka bakar itu sangat hebat. Jika ditambah obat, saya takut itu akan melukai sampai mati. Namun, Ye Chen tidak peduli. Jika saya benar-benar membunuhnya, bahkan saya memberinya pil peremajaan, saya akan menyelamatkannya dan terus membiarkannya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kalau tidak, aku meminta maaf untuk gadis-gadis tak berdosa yang dibunuh oleh bajingan ini. Jadi, dia mengambil panci air panas langsung dari tangan para prajurit istana Wanlong. Dan kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menuang seluruh panci ke Kyofiun. Pada saat ini, rasa sakit dan duka bergema seperti neraka, dan Kyofiun tampaknya tergantung di udara oleh seekor babi hidup, berjuang mati-matian. Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu, menuju Fei Hao yang di samping, dan berkata dengan dingin, "Po Jun, beri Tuan Fei suntikan dengan cepat. Kamu tidak bisa membiarkan dia menonton di samping." Fei Hao yang pingsan dan menangis dan berkata, "Tuan Ye, saya berkeringat, saya takut."
Ye Chen berkata kepada Wan Pojun, "Jangan khawatir tentang bagaimana dia berkeringat. Beri dia kesempatan untuk menyegarkan diri dulu." Wan Pojun segera berkata, "Oke, Tuan Ye." Ye Chen bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Pojun, di istana Wan Longmo, apakah ada pria yang jenis kelaminnya sama dan pria yang menyukai pria?" Wan Pojun mengangguk dengan canggung. "Tuan Ye, pasti ada. Situasi seperti ini memang lebih umum sekarang." Ye Chen bertanya lagi, "Apakah dia ada di sini?" Wan Pojun mengangguk dan berkata, "Seharusnya ada." Ye Chen melambaikan tangannya, "Lalu mengapa kamu tidak bergegas dan mengatur untuk 2 tamu terhormat?" Oke, terima kasih dulu sampai di sini video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi. See you.